Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Jemaat Imrah. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program SOS. Mari kita berdoa. Berikan pewahyuan yang baru waktu kami mendengar program SOS hari ini. Hikmat marifat-Mu turun atas hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkan. Dan ini adalah suara-Mu buat kami, Jemaat Imrah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita mendengar ada yang namanya, kita bicara makanan ini ya, roti-rotian. Ada roti kukus. Roti kukus itu rasanya ada manis, ada bentuknya juga ada seperti mangkuk gitu ya, roti kukus itu ya. Ada warna merah, ada warna hijau gitu kan. Ada juga roti manis, roti yang dikemas dengan dikasih gula. Ada juga roti sisir, tapi bentuknya tidak seperti sisir, namanya roti sisir. Ada yang juga yang namanya roti tawar ya. Nah, roti tawar ini roti yang paling tidak punya rasa, tidak manis, tidak asin, tidak kecut. Kok roti kecut ya? Ya mungkin ada yang roti kecut ya kalau dia dikasih mangga gitu ya kan. Tapi roti tawar ini dia tidak punya rasa. Begitu juga kita sebagai manusia, suatu hari kita pernah mengalami yang namanya hati tawar ya toh? Hati tawar, hati sukacita, hati gembira, hati senang. Bahkan ada lagunya, di mana-mana hatiku senang ya toh? Namun hari ini kita fokus, kita belajar tentang hati yang tawar gitu ya toh. Tawar itu artinya ya toh, tidak memiliki rasa apa-apa, hambar ya toh, ceah ya toh, apalagi ya bahasa-bahasanya itu ya toh. Wes tawar wis dono rasa aku seperti itu ya toh, Bapak Ibu Saudara ya toh. Nah, kenapa orang itu kok bisa tawar hati, Bapak Ibu Saudara? Penting ini diperhatikan. Kenapa orang itu tawar hati? Pertama, penyebab tawar hati itu adalah mereka kecewa. Di mana waktu mereka berharap, contohnya, misalnya, ingin mengalami kesembuhan waktu mereka mengalami sakit. Namun sakit penyakitnya tidak kunjung sembuh, Bapak Ibu Saudara. Dan dia berharap kepada dokter yang menangani supaya sakitnya disembuhkan, ternyata dokternya tidak bisa menyembuhkan. Bahkan sampai berlari pergi ke orang-orang yang pinter, orang supranatural, non-medical. Mereka berharap sembuh, tidak kunjung sembuh. Bahkan yang ekstrimnya lagi, mereka datang kepada Tuhan dan sakitnya tidak disembuhkan. Masih sakit terus seperti itu. Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Dia mulai tawar hati, dia mulai kecewa. Dak dokter-dokteran, dak orang-orang pinteran, dak herbal-herbalan, obat-obatan yang tidak medis. Dak nang gereja-gerejaan, dak doa-doaan. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah tawar hatinya, Bapak Ibu Saudara. Dia kecewa. Sakit yang tidak kunjung datang. Kadang di gereja sama juga. Gembala nih melakukan sesuatu yang tidak sengaja, yang tidak berkenan. Pendeta nih, gembala nih iso khotbah tok tapi ndak iso ngelakoni. Ngomong tok ciamik. Pemimpin-pemimpin arsi, saya juga termasuk, iso ngomong tok tapi ndak iso ngelakoni. Dak gereja-gerejaan, dak arsi-arsian. Kenapa saya bilang selalu arsi-arsian Bapak Ibu? Gereja kita ini harus berarsi. Di situ kita tahu bahwa progres pertumbuhan kita itu akan kelihatan. Kita akan diingatkan satu dengan yang lain dalam RC. Kalau di dalam gereja, Bapak Ibu Saudara tidak tahu, cuma taunya shalom, apa kabar, baik. Tapi kalau dalam RC,
Seperti yang berapa kali saya kasih tahu, Bapak Ibu harus berarsi. Di situ proses pertumbuhannya akan ketahuan. Jadi waktu itu kembali lagi mereka tawar hati. Aku tidak percaya, bahkan tidak percaya sama Tuhan. Lebih parahnya lagi seperti itu. Bisa terjadi. Hati tawar itu karena pertolongan Tuhan tidak kunjung datang, Bapak Ibu Saudara. Hal ini kalau ditanyakan kepada emak engkong kita, papi mami kita, ya apa kita tawar hati? Bahaya tak tawar hati? Ya bahaya ini nemen soro, Bapak Ibu Saudara. Jadi tawar hati ini akhirnya kita akan MPP, mati pelan-pelan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya kalau tawar hati, pasti akan mati pelan-pelan. Dan itu adalah bagian daripada rencana iblis. Sehingga kita tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada pemimpin kita, tidak percaya kepada saudara kita, orang terdekat kita. Saudara-saudara, keluarga juga bisa mengecewakan dan membuat kita tawar hati. Ndak dulur-duluran, ndak adik-adikan, ndak koko-kokoan, ndak kakak-kakaan. Opo dulur kok mencekno? Dulur itu kudunya harus menolong, harus membantu. Itu betul memang. Tapi dalam satu hal mungkin kita diproses. Saudara kita tidak membantu. Namun saudara tetap tidak boleh sampai tawar hati, sampai berkata tidak dulur-duluran, tidak saudara-saudaraan. Jadi tawar hati ini kesimpulannya adalah bahayane nemen. Betul? Nah, suatu hari Daud melawan Goliat. Kita tahu bangsa Israel mengalami yang namanya tawar hati. Siapa yang bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar? Goliat yang begitu gagah perkasa. Tingginya berapa ya? 5 hasta ya. Oh, tinggi wis saudara ya toh. Saya tidak sempat ngitung. Percaya ambil aku wis, pokoknya tinggi Goliat itu ya toh. Nah, Daud masih muda belia, imut-imut wajahnya seperti saya ginilah kurang lebih ya si Daud waktu itu ngelawan raksasa yang gede. Dan pasukan-pasukan Israel, panglima-panglimanya, tentaranya, rajanya pun juga tidak berani. Kakak-kakak Daud ada juga di sana. Suatu hari Daud mengantarkan makanan buat kakak-kakaknya. Dia melihat si Goliat ini berkata-kata yang membuat orang Israel ketakutan dan tawar hati, hopeless, mati rasa. Nggak mungkin. Tapi satu kebenaran. Waktu kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang kreatif, Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar dengan caranya yang tidak terpikirkan oleh manusia. Dan kita tahu Daud tidak tawar hati. Dia malah berkata, siapa itu Goliat? Aku tidak kenal. Kok berani-beraninya dia mengatakan Tuhanku melawan Tuhanku. Hei kamu orang Israel, ayo semangat lagi. Oh, iki ngomong tok iki si Daud itu pasti terjadi seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Tidak mungkin wis kamu. Wes lah, percaya aku. Kamu tidak berani semua atau maju? Aku mau maju. Wah, Daud singkat ceritanya dikasih baju perlengkapan perang, dikasih baju jirah, dikasih pedang. Ya namanya orang ganteng culun imut-imut ya, sama orang gagah tentara, bajunya kedodoran Bapak Ibu Saudara ya. Kedodoran ya. Akhirnya saya tidak memerlukan itu semua. Nah, kita tahu Daud lewat pengali-alinya ya, kayak ketapil, kayak batu gitu ya, kayak umban gitu ya. Ini tidak pernah dipikirkan. Kalau manusia mikir, tidak mungkin ngelawan raksasa yang gede seperti itu ya kan. Kalau bisa, kalau ngelawan raksasa yang begitu besar, gimana caranya? Dikeroyok rame-rame ya toh. Tapi tetap kalah. Nah,
Tuhan kita Tuhan yang kreatif. Waktu kita datang dan kita percaya Tuhan kita itu sumber ide, dan kita tahu, wah, peperangan itu seru sekali. Bahkan Daud, "Hei, Hud, ngapain kon kesini, Hud? Kon iki lo, cem-cem kon iki." Wah, kurang lebih gitu, ditakut-takutin. Tapi dia bilang, "Hei, gue lihat, tar lagi lu mati lu ya. Lu tidak tahu yang menyertai saya ini adalah Tuhan yang besar." Nah, jadi waktu kita percaya bahwa yang menyertai kita adalah Tuhan yang besar, yang sanggup mengubahkan, memberikan pertolongan kepada setiap kita, dan dengan yakin dan percaya, maka kita akan menang dan kita tidak akan tawar hati. Baca ayatnya dulu saudara ya. Amsal 24 ayat 10. "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Ya, jadi ayo hari ini kita tidak boleh tawar hati. Kita harus bergembira, harus bersuka cita, berdoa, mengucap syukur senantiasa. Kita hadapi semuanya dan kita pasti akan menang. Oleh karena itu, sekali lagi, tawar hati, katanya emak dan engkong, papi mami, bahaya. Jadi jangan tawar hati. Oke? Puji nama Tuhan. Jemaat Imra, hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak boleh tawar hati, dan kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup. Kita hargai, kita hormati. Dia ada dalam hidup kita dan Dia bersama kita setiap hari. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa buat kota dan gereja kita yang kita cintai. Bersyukur buat kota yang kami tinggali, di kota Surabaya Tuhan, di kota pahlawan, di tengah-tengah hari kemerdekaan yang kami rayakan. Kami semangat dan kami tidak mau tawar hati. Kami percaya kota ini menjadi kota berkat, kota yang bersuka cita. Pemimpinnya, pemimpin yang takut akan Tuhan, Bapak Eri Cahyadi bersama wakil-wakilnya serta jajarannya takut akan Tuhan dan menata dengan baik kota ini Tuhan. Terima kasih. Dan kami berdoa juga buat gereja yang kami kasih, yang kami cintai, bukan hanya dengan kata-kata tapi dengan perbuatan. Kami mengasihi gereja yang Tuhan telah percayakan kepada Bapak Gembala kami, Bapak James dan keluarganya, dan jajaran kepemimpinan yang ada ini. Tuhan, berkati gereja ini, berikan dengan damai sejahtera-Mu, berikan hikmat pewahyuan senantiasa, dan jemaat Imra mulai belajar dari hari ke hari untuk berlari hidupnya dalam pikiran perkataannya serupa dengan Kristus. Dan hari ini mereka tidak tawar hati lagi. Mereka akan bersuka cita, mereka akan semangat lagi. Berkati Tuhan Yesus jemaat Imra juga. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Bersama dengan saya katakan amin. Berjumpa kembali dalam SOS berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Merdeka.